menurut Rasul awal gereja, orang-orang suci zaman akhir, namanya adalah Orson Hyde. Yesus poligami dan menikah dengan istri pertama Maria Magdalena, istri kedua Marta, istri ketiga Maria dari Betania Cederkon. Dengan mengatakan Isa Al-Masih menikah. Kemudian Nandar, kamu bilang Yesus itu poligami. Tahu nggak Nandar membawa data siapa? Yang Nandar bawa ini kan data Orson Hyde kan. Nih. Tahu nggak si Orson Hyde ini siapa teman? Ternyata Nandar ini pertanyaan. Apakah Nandar membuat sebuah aliran baru? Namanya apakah ada aliran Islam Mormon? Karena Nandar menuduh Isa Al-Masih menikah. Dan Nandar mengambil sebuah data, menuduh nabinya sendiri dengan memakai data dari orang Mormon. Shalom, kembali bersama dengan TIK, Tanya Iman Kristen. Senang sekali hari ini kembali dapat bersama dengan Anda, dan topik pembahasan kali ini mengenai seringnya kita mendengar narasi yang disampaikan oleh kaum kambing atau umat Makondo mengenai Yesus Kristus itu menikah, Yesus Kristus itu berpoligami, Yesus Kristus adalah seorang Muslim, Yesus Kristus diserupakan, dan masih banyak lagi yang mungkin Anda bisa tulis di kolom komentar atau mungkin Anda sering dengar pernyataan-pernyataan narasi yang disampaikan oleh RT 6 ini atau umat Makondo yang disampaikan baik di sosial media maupun di postingan manapun. Dan tidak sesuai dengan pengajaran Kristen sebenarnya, karena kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah membaca Alkitab tidak pernah menemukan narasi seperti itu. Kenapa bisa mereka bernarasi atau berstatement seperti itu? Tampaknya semua hampir sama ya guys. Seperti kayak di copy paste, narasi tersebut tidak sesuai karena sebagai anak Tuhan yang kami sudah sampaikan tadi, jika Anda membaca Alkitab, kita tidak akan menemukan narasi seperti itu, dan kita hanya bisa geleng-geleng kepala mendengar apa yang disampaikan oleh mereka. Semua yang disampaikan itu tidak ada dalam Alkitab dan tidak benar. Penyebab mereka salah data atau salah informasi karena mereka tidak menggunakan data Alkitab, di mana semua orang Kristen di dunia ini menggunakan Alkitab untuk iman kita. TIK atau Tanya Iman Kristen telah menemukan penyebab mereka semuanya menggunakan data yang salah. Kami akan memaparkannya setelah tayangan berikut, dan salah satu contoh framing dari kaum kambing seperti dalam video yang akan kami tayangkan sesaat lagi, bagaimana kita bisa melihat seorang Nandar yang berdebat dengan Bang RK. Mereka melakukan PK dan bercerita. Cerita Nandar ini sungguh jauh berbeda dengan Alkitab dan tidak ada di Alkitab, dan ini sering sekali masuk ke komal-komal Kristen dengan narasi seperti itu, dan sudah terekam dan tercopy paste bagi umat Makondo lainnya. Ia dengan pede mengatakan Yesus Kristus itu kawin, punya istri, poligami dan lain sebagainya. Kenapa dia sangat pede dan yakin? Karena dia juga berstatement bahwa datanya dia punya data. Dan ternyata usut punya usut, Nandar membaca atau menemukan dalil data yang membuatnya sangat percaya diri itu dari kitab yang akan kita bahas sesudah tayangan berikut ini. Sebelum kami menayangkan video ini, jangan lupa dukung kami karena saluran ini masih dalam recovery. Semoga kami dapat kembali benar-benar pulih dan dapat kembali melayani dengan normal. Caranya sangat mudah dan gampang, hanya dengan mengklik tombol subscribe, klik like dan aktifkan notifikasi. Jangan lupa bantu dibagikan, dan setelah Anda menyaksikan tayangan ini, berikan emoticon atau minimal tulis kata amin di kolom komentar, karena dengan Anda berkomentar, algoritma akan membagikan ke lebih banyak orang lagi sehingga makin banyak orang terberkati.
kita simak tayangan berikut ini. Menurut Rasul awal gereja orang-orang suci zaman akhir namanya adalah Orson Hyde. Yesus poligami dan menikah dengan istri pertama Maria Magdalena, istri kedua Marta, istri ketiga Maria dari Betania. Jederkon. Ternyata Yesus poligami. Oke ya. Kemudian saya akan menunjukkan yang namanya itu family tree. Nah, family tree itu adalah pohon keluarga. Pohon keluarga siapa? Ternyata data dari pihak kekristenan sendiri, Yesus yang menampilkan bahwa Yesus menikah dengan Maria Magdalena bukan hanya satu data, tetapi banyak data. Salah satunya ini nih. Yesus Kristus menikah dengan Maria Magdalena, hasil pernikahan Yesus yang kita cintai dengan Ummahatul Mukminin yaitu Maria Magdalena, menghasilkan buah pernikahan ini adalah namanya Joseph son of Christus. Yang kedua teman-teman, anak kedua Yesus adalah Justus. Anak kedua Yesus yaitu Justus tertulis dalam Kolose 4 ayat 11. Teman-teman boleh cek langsung, ada anak kedua Yesus yang dicatat oleh Alkitab yaitu Kolose 4 ayat 11 yaitu Justus. Yang ketiga anaknya perempuan ya, namanya Tamar. Jederkon. Nah, kemudian data berikutnya. Ini di dalam website resmi Ibu Rita Wahyu. Satu-satunya pakar Ibrani di kalangan Kristen. Karena kalau saya memperhatikan Bambang Nursena, mohon maaf Pak Bambang Nursena, kalau Pak Bambang Nursena ini bacaannya kurang fasih dan masih mengeja-ngeja. Tapi ada satu orang Kristen yang pakar, yaitu Ibu Rita Wahyu. Bahkan Ibu Rita Wahyu itu sudah saya anggap sebagai guru saya ya. Karena banyak websitenya, banyak tema websitenya yang menjadikan amunisi saya di dalam berdebat dengan orang-orang Kristen. Nah, ini waktunya tinggal sedikit. Nanti season berikutnya saya akan tampilkan satu pertanyaan buat RK. RK, ini para pendeta, para pastor di muka bumi tidak sanggup menjawab ini. Tolong kamu jawab. Apa yang dilakukan oleh Yesus dari usia 12 sampai 30 tahun? Yang saya tanyakan 12 sampai 30 tahun secara spesifik. Apa yang dilakukan oleh Yesus pada usia 18 tahun? Dan kenapa Yesus baru muncul pada usia 30 tahun? Ini pertanyaan saya. Ya, on the strike saya mah. Langsung to the point. Pak Indra, Bang Indra, makasih. Kalah debat, kalah PK koner. Rasain kon. Jangan. Bubuk. Jangan. Okay. Nangis koner. Jangan senang Nandar. Nanti kalau spender saya yang level 43 datang, kau pusing. Ya, kalah debat. Udah. Nandar, nggak usah bergaya bilang kau ini kalau PK. Nanti spender saya yang level 43, level 50 datang, kau pusing sendiri. Mukamu pun langsung pucat nanti. Ya, jadi jangan Nandar, nanti kau kaget. Itu kau sama saja membangunkan singa yang lagi tidur. Ya, gitu. Nah Nandar, ini ada 5 pernyataan kamu ya, tetapi saya nggak tahu waktu saya cukup atau tidak. Jadi gini, kau bilang Yesus itu menikah dan poligami. Ya, Nandar ini kan sepakat. Dalam debat apapun dia sangat percaya Yesus adalah Isa, ya kan? Logikanya gini. Nandar dalam argumentasi dan debat apapun dia mengatakan Yesus itu adalah Isa. Ya kan? Gini Nandar. Betapa jahatnya kamu sebagai orang Islam. Kamu mengatakan Isa Al-Masihmu menikah. Ya, Nandar ini kan percaya Yesus adalah Isa. Maka saya bilang betapa jahatnya Nandar ini menunduh nabinya, menunduh rasulnya itu menikah. Nandar secara langsung dan tidak langsung memfitnah nabinya sendiri. Serius Nandar. Kamu secara langsung kamu fitnah nabi kamu Nandar.
Ya, jadi pertanyakan keislamannya si Nandar ini karena dia berani memfitnah nabinya sendiri ya dengan mengatakan Isa Al-Masih menikah. Kemudian Nandar, kamu bilang Yesus itu poligami. Tahu nggak Nandar membawa data siapa? Yang Nandar bawa ini kan data Orson Haide kan. Nih. Tahu nggak si Orson Haide ini siapa teman? Ternyata Nandar ini pertanyaan. Apakah Nandar membuat sebuah aliran baru? Namanya aliran, apakah ada aliran Islam Mormon? Karena Nandar menuduh Isa Al-Masih menikah. Dan Nandar mengambil sebuah data, menuduh nabinya sendiri dengan memakai data dari orang Mormon. Nih teman-teman, perhatikan nih teman-teman ya. Perhatikan baik-baik ya. Nih, ini website resmi dari Mormon, dari mrm.org ya, pelayanan penelitian Mormonisme. Ya. Ini pernikahan, tentang sebuah pernikahan nih Nandar nih. Nih, website resmi ini Nandar. Ternyata Nandar memfitnah nabinya sendiri dengan argumentasi dari ajaran sesat yang namanya Mormon. Ya, novel kode fiksi dari Brown ya. Ya, The Da Vinci Code yang menegaskan Yesus menikah dan memiliki seorang anak bernama Sarah dan salahnya Maria Magdalena. Teori semacam ini bukanlah yang unik. Ini masih teori ternyata. Beberapa pemimpin Mormon bersikeras bahwa Yesus menikah, ya. Tetapi seperti Brown, tidak satu pun mereka memberikan lebih dari sekedar dugaan, masih dugaan belakang. Ternyata Nandar menduga Isa Al-Masih menikah, ternyata hanya menduga. Tidak satu pun mereka sekedar mendukung klaim ini. Tetapi, nih, para pemimpin gereja Kristus dari orang-orang suci, ya, terbukti menyatakan bahwa Yesus tidak hanya menikah, melainkan poligami. Jadi Nandar ini memfitnah ya nabinya dengan memakai dasar argumentasi dari ajaran sesat yang namanya Mormon. Betapa kejihnya si Nandar ini, teman. Ya, betapa kejam dan kejihnya si Nandar ini menuduh Isa Al-Masih menikah dengan argumentasi dari ajaran sesat yang namanya Mormon. Nandar, kalau saya itu malu sekali loh Nandar. Serius, saya malu sekali Nandar. Kemudian poin berikutnya, kau bilang nama Justus. Di mana dalam Kolose Nandar? Kolose 4 ayat 11. Di mana Yesus punya anak nama Justus? Makanya Nandar ini perlu ikut program literasi, membaca dan memahami isi bacaan. Dan dari Yesus yang dinamai Justus, bukan Yesus punya anak namanya Justus. Bukan Yesus punya anak yang namanya Justus. Kemudian kau buat diagram-diagram tadi itu, Nandar. Saya juga bisa buat lewat Word. Atau lewat apa gitu kan. Edit apa, Canva atau apa, saya bisa buat diagram. Nabi Muhammad punya istri namanya ini. Nabi Muhammad punya gundik namanya ini. Bisa kan? Anda lihat Nandar menggunakan data sesat yang dibuat oleh Mormon. Mormon tidak menggunakan Alkitab resmi orang Kristen pada umumnya. Dan Mormon adalah salah satu bidat Kristen yang mulai eksis lagi di dunia maya ini selain Oneness, JO, Yehova, dan beberapa bidat-bidat Kristen lainnya. Untuk itu kita patut waspada untuk kepada mungkin keluarga kita, anak, ponakan, dan siapapun itu, karena mungkin Anda sudah mengerti, karena Anda mungkin jago, namun kejagoan kita semua tidak akan diikuti oleh keluarga kita. Ajaran Mormon adalah seperangkat keyakinan berpusat pada Yesus Kristus dan mencakup kepercayaan pada Alkitab serta kitab suci tambahan, yaitu kitab Mormon. Mereka membuat kitab sendiri. Gerakan ini dipulihkan atau diedarkan oleh Joseph Smith pada tahun 1830. Jauh ya, jauh banget setelah abad Masehi, abad pertama. Dan pengikutnya menganggap dirinya sebagai Kristen. Dia menyebut namanya ini ya. Inti ajarannya adalah Allah, Yesus Kristus, dan Roh Kudus adalah tiga pribadi yang terpisah. Manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas dosa-dosanya sendiri. Dan keselamatan dapat dicapai melalui penebusan Kristus dan kepatuhan pada hukum serta tata cara Injil. Ini pengajaran yang cukup
berbeda ya. Ajaran tentang Yesus Kristus menikah juga dipropagandakan oleh Orson Hyde. Narasi Nandar tadi membuat Bang RK tadi, kalau Anda lihat videonya, membuat Bang RK ngakak tersenyum karena Bang RK dengan santai menjawab narasi Nandar tersebut dengan memberikan pengertian kepada saudara Nandar. Baik, apa penyebab mereka tampak seperti copy paste? Bukan hanya Nandar, jika Anda perhatikan hampir semua umat Mokondo narasinya sama. Pertama, sudah sejak dulu dipublikasikan dari pemimpin mereka atau diduplikasikan mungkin lebih tepatnya ya, dari mulut ke mulut tanpa cross check data. Dan kenapa mereka tidak cross-check data tersebut? Karena keterbatasan tingkat intelektual. Makanya tidak heran survei tersebut mengatakan Indonesia tingkat intelektualnya itu di bawah rata-rata orang pada umumnya. Jika pemimpinnya bernarasi, mereka tidak akan pernah mau meng-cross-check dan mereka menganggap itu sudah pasti 100% benar. Yang kedua, mereka tidak tahu pemimpin mereka menggunakan sumber data yang salah. Mereka menggunakan kitab Basilides dan kitab Barnabas atau sumber bidat lainnya seperti yang digunakan oleh Nandar yang tidak terverifikasi. Nandar mengambil data dari aliran Mormon yang tadi membuat Bang RK tersenyum-senyum. Mereka tidak mengetahui bahwa kekristenan itu banyak bidat dan aliran palsu yang dibuat oleh iblis untuk menghancurkan ajaran kasih Kristus. Sejak awal iblis ingin menyesatkan semua anak-anak Tuhan Yesus. Iblis menggunakan berbagai macam cara untuk menyesatkan. Iblis adalah raja dusta. Iblis akan sangat mudah menipu bagi mereka yang tidak taat dan tidak pernah membaca Alkitab atau jauh dari komunitas Kristen. Umat Mokondo juga sering mengatakan Injil sudah dipalsukan dan jika ditanya mana aslinya mereka tidak bisa menjawabnya. Alasan mereka mengatakan Injil sudah palsu karena Anda sudah tahu jawabannya. Mereka membaca Alkitab atau kitab Basilides dan Barnabas yang sudah pasti semua isinya plesetan dan penyesatan. Yesus Kristus menikah, poligami, punya anak dan lain-lain. Semuanya ada dalam kitab itu dan sewaktu mereka cross-check dengan Injil atau Alkitab, mereka kaget. Narasi itu semua tidak ada, makanya mereka mengatakan Injil sudah dipalsukan karena mereka membaca kitab palsu terlebih dahulu. Penjelasan kitab palsu Basilides dan kitab Barnabas Anda bisa temukan atau mencarinya di ChatGPT atau di Google. Sekarang Anda sudah tahu jawabannya. Jika para umat Mokondo kompak menarasikan negatif tentang Yesus Kristus, umat Mokondo mengatakan Injil sudah palsu, padahal justru mereka membaca kitab palsu atau kitab bidat yang notabene sudah dibuang oleh gereja, dan sungguh sangat kasihan mereka semua disesatkan oleh pemimpin mereka karena mereka keterbatasan intelektual tidak meng-cross-checknya lagi. Demikian pembahasan singkat yang dapat kami berikan. Jangan lupa terus dukung TIK untuk terus berkembang dan melayani. Bantu kami untuk tetap semangat dan tetap bisa kembali merecovery karena beberapa saat yang lalu TIK terkena pelanggaran. Caranya sangat mudah untuk mensupport, mendukung kami. Caranya hanya mengklik tombol subscribe, klik like, dan aktifkan notifikasi. Dan berikan komentar kata amin di kolom komentar. Dan karena dengan Anda berkomentar, algoritma akan membagikan ke lebih banyak orang lagi. Jangan lupa juga bantu dibagikan agar menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.